Semangat pagi keluarga BDK Makassar dimanapun Anda berada. Berjumpa dengan saya Theophani dalam program A Glimpse of Balai Diklat Keagamaan Makassar. Ini adalah tayangan perdana dan di program talk show ini kita akan dibawa mengenal BDK Makassar lebih jauh lagi. Barangkali ada dari Anda yang belum pernah berkunjung di sini. Lewat tayangan ini nanti akan ada gambaran seperti apa sih BDK Makassar itu. Karena di setiap program kita akan menghadirkan narasumber-narasumber yang akan memberikan informasi akurat tentang BDK, tentang mata pelatihan yang ada di sini, dan pelatihan-pelatihan jenis apa yang akan kita terima saat kita berada di BDK Makassar. Kali ini yang menjadi narasumber kita adalah salah seorang widya iswara di BDK Makassar. Beliau adalah Bapak Andi Hasan Basri, SE, MADM, SDA. Berikut adalah profilnya. Baik keluarga BDK, saat ini kita sudah melihat Bapak Andi Hasan Basri sudah bersama-sama dengan saya. Ya. Di frame Anda sudah kelihatan, cakep kan? Terima kasih. Semangat pagi Pak. Semangat pagi. Bagaimana kabar Pak Andi Hasan Basri? Alhamdulillah baik. Tadi kita sebelum ngobrol-ngobrol ini, keluarga BDK sudah menyaksikan profil Bapak. Di situ iya. Bapak Andi Hasan Basri, SE, MADM, SDA Pak. Iya, betul sekali. Saya tahu di BDK Makassar itu setiap widya iswara punya spesifikasi mata pelatihan yang diampu. Iya, nah, betul. kalau Bapak Hasan, bolehkah membagikan kepada kami mata pelatihan apa yang diampu oleh Pak Hasan? Oke, baik. Jadi sebelum saya menjelaskan tentang mata pelatihan yang saya ampu, saya mungkin sedikit jelaskan tentang profil di dunia widya iswara, khususnya di BDK Makassar itu sendiri. Jadi ada 3 rumpun ya dalam dunia widya iswara itu di Balai Diklat Keagamaan Makassar. Yang pertama adalah rumpun administrasi. Kemudian yang kedua adalah rumpun pendidikan. Iya, Pak. Iya, dan yang ketiga adalah rumpun keagamaan. Iya. Jadi ranah dan sasaran dari ketiga rumpun ini juga berbeda-beda tentunya. Pak. Dan posisi Bapak di mana ini? Saya sendiri ada di rumpun administrasi. Iya, di rumpun administrasi. Jadi saya sedikit jelaskan dulu. Iya, Pak. Rumpun pendidikan itu sasaran pesertanya untuk guru, pengawas dan kepala madrasah. Iya, Pak. Iya. Rumpun administrasi itu untuk staf-staf dan pejabat eselon yang ada di Kemenak Kabupaten Kota. Dan berhubungan dengan manajemen ya Pak ya? Betul sekali. Dan juga biasanya mereka membina pelatihan-pelatihan dasar. Iya. Kalau dulu namanya prajabatan, sekarang pelatihan dasar, dan sekarang ini lagi dilaksanakan. Sedang dilaksanakan. Iya. Dan yang terakhir adalah rumpun keagamaan, itu biasanya untuk penghulu, penyuluh, dan kepala KUA. Juga mungkin yang terkait dengan pembinaan keagamaan yang lain seperti kemasjidan, gereja, wihara, dan tempat ibadah yang lain. Iya. Betul Pak. Dan tadi Bapak bilang Bapak ada di rumpun administrasi ya iya, Pak ya? Rumpun administrasi. Oke, baik, saya lanjut. Jadi di rumpun administrasi itu salah satunya ada mata ampu manajemen perpustakaan. Iya, dan itulah mata ampu utama saya. Mata ampu utama. Jadi Bapak ini, Bapak Hasan, widya iswara manajemen perpustakaan. Iya, sebenarnya sih banyak. Ada diklat kearsipan, ada diklat keprotokolan, itu semuanya masuk di rumpun administrasi. Iya, Pak. Seperti itu. Tapi untuk saya pribadi, spesialisasi utama saya adalah rumpun manajemen perpustakaan. Iya. Tapi memang walaupun Bapak spesifikasinya di perpustakaan, tetap bisa mengajar di mata pelatihan lain ya Pak ya, bila ada pelatihan-pelatihan yang berlangsung. Tentunya, tapi kita tidak langsung terjun begitu saja. Tentunya ada pembekalan awal untuk bagaimana kita bisa mengampu mata pelatihan yang lain. Iya. Dan untuk mata pelatihan manajemen perpustakaan itu biasanya Bapak ada di pelatihan-pelatihan apa saja itu Pak? Kalau manajemen perpustakaan ini kan sasaran pesertanya itu ke madrasah. Oh, madrasah. Iya, madrasah. Sekolah-sekolah ya. Sekolah-sekolah. Karena kenapa di banyak guru-guru yang mungkin jam pelajarannya itu tidak cukup.
Makanya untuk menambah jam mereka harus masuk ke salah satunya menjadi pengelola perpustakaan atau kepala perpustakaan. Untuk menambah jam pelajarannya sehingga mencukupi 24 jam pelajaran dalam satu pekan. Dalam satu pekan. Iya, seperti itu. Baik Pak, jadi ya mata pelatihan Bapak ditemukan dalam pelatihan-pelatihan perpustakaan saja ya Pak ya? Iya. Khusus untuk mata pelatihan itu. Iya. Dan di pelatihan tersebut Bapak bisa bagikan tidak kepada kita semuanya apa saja yang diterima saat Bapak mengajarkan pelatihan tersebut? Kemampuan apa saja, skillnya Pak? Oh iya, baik. Kalau manajemen perpustakaan madrasah ini kan substansi ya. Substansi ya, jadi penyampaiannya juga lebih banyak satu arah. Satu arah. Iya, jadi skillnya tentunya bagaimana memberikan pemahaman secara substansi kepada peserta. Iya. Dan membekali mereka dengan pengetahuan. Iya, yang paling pertama adalah pengetahuan dan pemahaman. Iya, Pak. Iya, karena mereka berangkat dari, biasanya ada yang berangkat dari nol. Iya, ada yang berangkat dari betul-betul tidak ada pengalaman dan pemahaman sama sekali. Iya. Dan mesti kita ketahui bahwa di dalam pelatihan atau diklat itu sebenarnya ini kan metode pembelajarannya adalah andragogi. Andragogi. Saya penasaran itu maksudnya apa tuh Pak, andragogi? Nah, andragogi itu adalah pelatihan yang dimana pesertanya itu sudah mempunyai kompetensi dan pemahaman yang sudah full sebenarnya pemahamannya. Kompetensinya juga sudah mumpuni. Iya Pak. Kita sebagai widaiswara itu tidak seperti tutor, tidak seperti guru ke siswa, dosen ke mahasiswa, ya beda. Jadi kita sebagai widaiswara fungsinya lebih banyak sebagai fasilitator. Iya, fasilitator. Jadi ini andragogi dengan kata lain pola belajar orang dewasa gitu Pak. Betul sekali. Karena betul tadi Bapak sekali. bilang fasilitator. Iya, fasilitator. Jadi kita memfasilitasi peserta bagaimana mereka bisa saling berbagi ilmu. Iya Pak. Iya, berbagi antara satu peserta dengan peserta yang lainnya. Jadi kita menjadi semacam wasit di dalam pertandingan sepak bola. Seperti itu. Iya. Jadi ya kita bisa membayangkan suasananya pasti bakal seru. Karena kalau pembelajaran orang dewasa itu tentunya ada diskusi ya Pak ya. Iya, betul sekali. Ini yang saya juga ingin dengar dari Pak Hasan. Bentuk pembelajaran dalam kelas, suasana dalam kelas seperti apa itu Pak bila ada pelatihan di BDK Makassar? Iya, betul sekali. Jadi mungkin kalau selama ini kita melihat pembelajaran di kelas itu biasanya kan monoton antara guru dan siswa, dan penyampaiannya juga satu arah. Betul, dari guru ke siswa atau Pak. Dari dosen ke mahasiswa. Iya, Pak. Kalau ini banyak sekali metode yang bisa kita terapkan. Iya. Jadi saya sebutkan saja kalau dalam pembelajaran itu salah satunya diskusi. Betul. Walaupun awalnya kita memberikan dulu ceramah sebagai pembuka pembuka pembelajaran. Namun dalam prosesnya itu, apalagi pembelajaran itu dari pagi sampai sore, itu kan membuat jenuh. Iya, betul. Iya. Nah, kalau tidak ada variasi dalam pemberian metode pembelajaran, tentunya peserta akan merasa jenuh dalam pembelajaran tersebut. Iya. Makanya kita berikan variasi-variasi dan metode-metode pembelajaran, model-model pembelajaran di mana mereka bisa menyerap dan menerima pembelajaran itu dengan baik dengan berbagai metode yang kita terapkan. Iya, Pak. Iya. Salah satunya saya bisa jelaskan yaitu mungkin setelah berdiskusi, mereka kita berikan penugasan, mungkin membuat pembagian kelompok, kemudian mereka membuat semacam penyajian. Penyajian. Kemudian dari penyajian tersebut ada metode berikutnya, mungkin kita pakai metode window shopping. Iya. Mungkin pemaparan secara langsung. Atau mungkin mereka menjadi aktor dari penyajian tersebut. Iya, seperti itu. Tadi Bapak sebut window shopping, saya jadi penasaran Pak. Setahu saya, window shopping itu kalau kita ke mall, jalan-jalan nggak beli apa-apa Pak. Iya. Nah, kalau dalam proses pembelajaran istilah window shopping itu seperti apa Pak ya? Oke, menarik. Sebenarnya window shopping itu untuk membangkitkan semangat peserta dalam proses pembelajaran. Di mana satu kelompok dan kelompok yang lain itu saling mengunjungi. Iya, kayak pameran begitu ya. Kayak pameran melihat apa yang sudah disajikan. Iya, apa yang sudah disajikan. Dan setiap kelompok yang dikunjungi itu menjelaskan sajiannya. Ini yang saya sajikan pada kesempatan kali ini dan menjelaskan sehingga
peserta itu tidak ada yang tinggal dan melamun seperti itu. Iya. Semuanya harus aktif. Semuanya harus aktif dan bisa bersinergi antara satu dengan yang lain. Dari penjelasan Bapak Hasan, saya jadi membayangkan suasana kelas yang sangat seru ya Pak ya. Betul sekali. Karena window shopping, kemudian diskusi, lalu tadi Bapak bilang ada juga sebagai aktor, jadi memperagakan secara praktek begitu Pak, supaya ada gambaran seperti apa sih yang benar. Iya, betul sekali. Jadi diperagakan langsung. Nah Pak, ini bikin saya jadi penasaran sama BDK Makassar. Iya. Dan proses pelatihannya seperti apa, dan pasti keluarga BDK juga jadi pengen datang ke sini ikut pelatihan, betul ya? Betul karena sekali. Penjelasan Pak Hasan. Bapak bisa bagikan tidak? Karena Bapak sudah lama jadi WDI Suara. Iya, lumayan. Lumayan. Kalau saya sih belum 100 tahun ya Pak? Belum. Saya terangkat di tahun 2016 dan mulai berkecimpung di Widya Suara itu di tahun 2017. Di tahun 2017. Iya, karena pelatihannya di tahun 2016 dan pengumuman lulusnya untuk beralih ke profesi Widya Suara itu di tahun 2016. Baik, kalau dari 2017 berarti kurang lebih 4 tahun ya Pak? 4 sampai 5 tahun. 4 sampai 5 tahun, iya. Baik, betul Pak. Sekali. Dari 4 sampai 5 tahun Bapak berkecimpung menjadi Widya Suara manajemen perpustakaan. Iya. Apakah ada kejadian lucu ini Pak, kejadian unik yang Bapak alami yang bisa menghibur kita semuanya barangkali? Sebenarnya kalau saya mengingat kenangan-kenangan bertatap muka di kelas ya, dengan berbagai macam karakter peserta. Iya Pak. Ya tentunya banyak sekali kenangan-kenangan ya, apalagi kalau di awal-awal itu kan kita masih agak grogi. Betul, betul Pak. Masih agak polos. Iya, dan mungkin kayak lupa ingatan kalau masuk di kelas, saking ketakutannya. Betul. Ya itu kan sebenarnya apa ya, manusiawi ya. Apalagi bertatap muka itu atau public speaking itu sesuatu hal yang paling ditakuti sebenarnya. Ya, berhadapan dengan orang-orang di depan banyak orang itu sangat menakutkan sekali ya sebenarnya. Makanya hal-hal yang mungkin tidak terduga banyak yang terjadi. Ya, saya mungkin sih agak malu mengungkapkan di sini, tapi ya. Kayaknya lucu ini. Sebenarnya tidak apa-apa ya saya ungkapkan. Pernah saya suatu waktu itu bertatap muka sudah lama sih sebenarnya di dalam kelas. Iya. Namun res celana saya lupa naikkan. Waduh, ini gawat ini Pak. Musibah ini Pak. Musibah betul waktu itu mungkin karena rasa grogi itu ya di awal-awal. Sampai akhirnya ada peserta yang mengingatkan. Iya. Pak, tolong Pak. Itu yang di celananya itu tolong dinaikkan. Iya. Iya. Dan ini mungkin karena sudah yang lain ini sudah pada cekikikan. Iya. Dan mereka tidak berani mengungkapkan. Maka ada salah satu peserta di situ, tapi apesnya yang memperingatkan itu adalah seorang perempuan. Waduh. Iya. Ini kalau udah jatuh ketiban tangga lagi Pak ya. Ketiban tangga lagi, iya. Tapi itulah keseruan-keseruan dan mungkin perjalanan untuk menjadi Widya Suara yang lebih baik lagi. Iya. Dan tentu, tapi sebenarnya masih banyak lagi sih yang lebih dari itu. Ya mungkin di diskusi ya mungkin porsinya tidak terlalu seimbang sehingga peserta itu protes. Kenapa saya diberikan diskusi yang temanya lebih besar dan saya diberikan teman yang di sebelah itu diskusinya lebih simpel. Itu sampai mereka bertengkar tapi menggunakan bahasa daerah masing-masing. Jadinya lucu Pak. Jadinya Berantemnya lucu. bercandaan. Berantem bercandaan. Iya, seperti itu. Iya. Jadi sebenarnya suasana diklat ini sangat seru sekali, apalagi kalau pelaksanaannya itu ada di daerah. Iya. Di daerah ada juga ya Pak ya pelatihan. Betul. Di namanya daerah. Pelatihan di wilayah kerja. Itu saya juga pernah pengalaman PDWK Pak. Iya, betul. Dan memang betul seru sekali. Iya. Jadi ya dari cerita Bapak tadi, dari keseruan yang ada, kemudian penjelasan tentang mata pelatihan yang diampu oleh Bapak Hasan. Sebelum kita menutup program ini, apa yang menjadi harapan Bapak? Output yang diberikan oleh peserta pelatihan, alumni saat mereka kembali ke satuan kerja masing-masing, Pak? Iya, tentunya kalau dari segi output ini berbeda sesuai dengan jenis diklat yang mereka ikuti. Iya, Pak. Selama ini kan saya mengampu mata diklat manajemen perpustakaan madrasah, itu outputnya jelas. Outputnya jelas, outputnya jelas. Setelah kami berikan pelatihan, berikan pemahaman, itu mereka langsung menindaklanjuti pasca dari kegiatan diklat tersebut. Iya, Pak. Mereka membenahi perpustakaannya, dan kalaupun semasa pelatihan masih ada hal yang dianggap kurang,
mereka kan bisa lewat via chat WhatsApp menghubungi kami untuk memberikan pemahaman yang lebih detail lagi. Iya, seperti itu. Dan itu betul-betul terjadi. Iya. Bahkan rentan masa pelatihan itu sudah berlalu, mereka masih aktif sampai sekarang bertanya, berdiskusi. Pak, kira-kira bagaimana sih cara mengelola yang seperti ini? Bagaimana sih mengatur yang ini? Itu mereka masih intens berkomunikasi. Ya, dan kita bersyukur di masa sekarang ini ada banyak sekali fasilitas yang kita bisa gunakan untuk diskusi walaupun tidak bertatap muka ya Pak. Betul sekali. Tapi namun ada juga satu kegiatan jenis diklat itu sulit mengukurnya. Iya, karena outputnya itu evidence-nya bukan tidak jelas ya, tapi bersifat normatif. Iya, sikap yang diukur. Jadi kalau misalnya mereka kembali, saya ungkap ya salah satunya seperti diklat revolusi mental. Jadi perubahan perilaku ini kalau mereka kembali ke instansinya masing-masing, ini mengukurnya, ini alat ukurnya, alat evaluasinya ini agak lebih berat. Iya, karena harus melibatkan pihak ketiga untuk mengevaluasi mereka. Ya, tapi biasanya kalau mereka telah mengikuti kegiatan tersebut, ya kami tentu berharap tentu ada perubahan sikap dan perilaku. Betul. Iya. Perubahan sikap dan perilaku itu penting tuh Pak. Mau spesifikasi mata pelatihan apapun, ketika sikap dan perilaku berubah akan membawa perubahan di satuan kerja. Betul sekali. Seperti tadi Bapak, karena manajemen perpustakaan harapannya supaya perpustakaan bisa rapi, bisa diakses dengan mudah. Ini mendukung program pemerintah nih Pak. Kan kita tahu bersama pemerintah sudah punya banyak campaign supaya generasi kita selanjutnya itu melek dengan membaca. Betul sekali. Melek teknologi, punya keinginan minat bacanya bertambah. Iya. Jadi kalau fasilitasnya oke, perpustakaannya oke, akan membuat kita lebih semangat. Betul sekali. Untuk nongkrong di perpustakaan. Betul sekali. Tapi saat ini kami lagi berupaya bagaimana manajemen perpustakaan itu tidak lagi seperti yang pola-pola klasikal. Oh baik. Iya, tapi kita mengikuti perkembangan zaman. Iya, seperti yang mungkin selama ini buku-buku itu dalam bentuk hard, kita juga sudah soft filekan semua, supaya baik itu siswa maupun masyarakat umum bisa mengakses itu dengan mudah. Iya, seperti itu. Baik. Terima kasih Bapak Hasan untuk waktunya membagikan pengalaman hidup dan juga memberikan kita sedikit contekan. Gambaran seperti apa belajar di Balai Diklat Keagamaan Makassar. Iya, betul sekali. Terima kasih Pak sekali lagi. Sampai bertemu lagi Bapak Hasan. Iya, sama-sama. Baik keluarga BDK, ini adalah akhir dari program kita di episode kali ini. Berharap kita akan bertemu di episode selanjutnya dengan narasumber yang berkualitas, masih dengan Widya Iswara di Balai Diklat Keagamaan Makassar. Sampai bertemu lagi, doa saya kita semua dalam keadaan sehat selalu.